Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 6 Hukum Islam di Indonesia akan menjelaskan materi makalah kami yang berjudul Pembaharuan atau Reformasi Hukum Islam di Indonesia. A. Makna pembaharuan atau reformasi hukum Islam di Indonesia. 1. Konsep pembaharuan hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata tajdid yang diartikan sebagai pembaharuan lebih tepat dipergunakan karena lebih sepadan atau komprehensif. Menurut Masfuq Zuhdi, kata tajdid lebih komprehensif pengertiannya sebab kata tajdid terdapat 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu 1. Al-Sadah, artinya mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat khalifiyah, kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Al-Ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat, serta pembebasan berfikir atau liberalisasi ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 3. Al-Ihyah, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Itulah tiga pendapat menurut Masfuq Zuhdi. Selanjutnya, masalah-masalah hukum yang perlu diperbarui atau difadidkan adalah sebagai berikut. 1. Mazhab ilahi, baik tentang akidah, syariah, dan akhlak, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia. 2. Fikrah, atau pemikiran dan syahsah yang terus maju. Bukan agama Allah yang ditajdidkan menurut hadis, tetapi agama manusia, agar manusia tetap bertambah kokoh iman dan pengalamannya. Iman dan Islamnya yang telah usai menjadi baru, kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu pembaruan harus mampu mengembalikan gaya Islam yang sesuai dengan bahasa masa, mengena bagi seluruh masyarakat, perlu terhadap tren zaman, mempunyai karakteristik Islam dan kepribadian masyarakat, meraktualisasi pemikiran, menghidupkan pembaruan, dan meluruskan pemahaman adalah langkah awal pembaruan yang dicita-citakan. Dari beberapa pengertian tentang pembaruan sebagaimana tersebut di atas, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya yang berbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dengan mengembangkan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, pembaruan atau reformasi hukum Islam di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh para pembaru hukum Islam di Indonesia adalah menobrak paham ijtihad telah tertutup dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode
komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Hasbi Siddiqi, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode tafik dan secara selektif memiliki pendapat makna yang cocok dengan kondisi Indonesia. Di samping itu, perlu digalakkan metode komprehensif, yaitu metode memperbandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang pernah ada, dan memiliki yang lebih dekat kepada kebenaran serta didukung oleh dalil yang kuat jika para hakim tidak menemukan dalil dalam kitab-kitab fikih terhadap suatu kasus yang sedang diperiksanya. Biasanya para hakim mengambil dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan, barulah para hakim melaksanakan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa itu, masyarakat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dan hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan setting sosial dan geografis dengan zaman sekarang. Sebagaimana masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidak seorang pun yang berkompeten merubahnya. Dengan paham itu, seorang tidak diperbolehkan mengikuti pendapat mazhab lain. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Itulah sekilas penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.